Jadi mobil ini dulu belinya 435 juta. Sekarang sudah ditawar 900. Kalau nggak 1 M lebih nggak dilepas. Enggak. Halo, Mas Putu, di mana? Yuk, ini udah di jalan Mas, di Mer. Oh, di Mer. Oh ya udah. Oke. Aku juga ada deket. Mas Boy di mana? Ini aku juga sudah di Mer ini, di Mer. Oh ya, soalnya aku ambil MRT dulu di Kalijuda, Mas. Dulu Kalijuda ke situ kan ya, Jenda. Oh iya, ya nggak apa-apa. Berarti kita ketemu di Fishmonger ya? Langsung di Fishmonger aja kan, ditanyain kan harusnya nggak boleh ada customer Mas ya. Nah, udah janjian sama aku gitu Mas. Oh gitu, oke. Oke Mas, siap. Sampai sana ya. Oke, Ya, thank you, bye. Mas. Yuk. Yuk. Oke, saya udah telepon dia. Kita janjian di Fishmonger. Fishmonger itu terkenal burgernya ya. Saya suka banget burgernya itu. Nanti coba kita akan review juga sedikit burgernya. Yang jelas teman-teman yang di Surabaya atau yang pas lagi mampir Surabaya harus mampir Fishmonger. Asli burgernya enak banget. Yuk. Ini kan MR2 ya. MR2 tahun berapa ini Mas Putu? 91. 91 berarti generasi kedua ya. Wah, ini dulu sejarahnya gimana Mas? MR2 generasi kedua ini kenapa kok dari generasi satu ke generasi kedua itu? Jadi dulu itu Toyota awalnya nih kalau saya lihat legendnya, Toyota itu mau mengeluarkan setup yang bisa untuk balap. Oke. Termasuk yang untuk rally dulunya. Oh, jadi MR2 pernah rally? MR2 seri pertama sebenarnya mereka develop untuk rally. Itu tapi kan dia 4 wheel drive apa? Dia rear Ya? dulu kan tahun 80-an kan masih kelas B, rear kelas B. Ya. Dan habis itu tapi regulasi dirubah, akhirnya mereka merubah setupnya untuk race, untuk sirkuit. Berarti balapan GT lah ya. Nah, kalau dulu namanya pokoknya lu mau top di Jepang atau top waktu itu ngomongnya di Jepang ya kan. JDM itu. Mereka punya Japan GT. Japan GT. Itu GT yang Cup. diikuti oleh seluruh Ya, mobil aneh-aneh ya. lah. Kita Aneh ngomong Skyline GTR mau apa-apa, mereka ada itu tuh. Jadi ada GT 200 2000 cc, ada GT 300. GT 300 ini yang 2000 berarti ya. Ini yang 2000. Jadi mereka membuat setup sebenarnya mereka setengah ini sih mereka mengcopy punyanya Ferrari. Oh, makanya ini dulu sering juga disebut apa sebagai Baby Ferrari ya, karena mereka cari setup sebenarnya rear setup yang paling oke itu punya siapa? Oke. Jadi dia ngambil Ferrari, dia membuat setupnya similar like Ferrari. Terus ada perubahan mesin nggak dari generasi 1 ke generasi kedua? Jadi generasi pertama itu kalau kita ngomong MR2 AW11. AW11 MR2 kotak. Tahun berapa itu? Tahun 80 86, oke. Sampai tahun 89, 90 lah. Ini first gen kan 91. Oke. Jadi ketika dia 91 dia berubah jadi SW20. SW20. CC juga naik berarti ya? CC-nya 2000. Yang sebelumnya itu 4G16 1600. 1600 tapi turbo. Supercharge, oke. Jadi yang pertama itu dia menangnya lightweight. Dia memang ringan banget. Terus dia kecil. Tapi memang cc-nya 1600 supercharge. Itu gini, saya bayangin ya, saya juga kan kebetulan rally juga ya sama Mas Putu juga. Apa namanya, dengan wheelbase yang pendek, MR itu kan wheelbase-nya cenderung pendek ya dibandingkan Ferrari, Supra dan lain-lain. Terus dengan teknologi supercharger, tenaga yang berlimpah, kemudian rear wheel drive itu dia tidak understeer ya, tidak. Jadi, untuk yang seri pertama. Memang yang pertama itu kita mikirnya kayak gitu ya Mas ya. Sama lah. Dan itu pikiran itu saya confirm ketika saya pakai UTV. UTV itu rear wheel drive. Pendek. Ya. Dia bisa di switch antara 4 wheel sama rear kan. Iya. Nah, tapi kalau emang kita pakai Gymkhana kan kita pakai rear. Yes. Nah, kemarin kita switching di rear.
Nomor 1 understeer, yes. Yes, Kita harus setting suspensinya supaya dia nggak understeer. Tapi begitu suspensi depannya soft, casternya kita dapat, beloknya kita dapat, next apa? Oversteer. Karena MR itu kenapa kok nickname-nya snap oversteer? Memang dia begitu depannya dapat, kita bejek gasnya dia pasti over. Goyang. Iya, saya bayangin karena dia wheelbase-nya pendek pasti dia over kan. PR-nya adalah ya itulah kenapa mobil ini diciptakan untuk kenceng, bukan untuk drifting. Ya. Jadi memang kalau kita memang misalnya bisa memposisikan nyetirnya kayak gini nih. Dia jauh lebih kenceng karena weight ratio-nya dia bisa benar-benar 50-50. Mesinnya di tengah nih ya kan, kita bukan rear setup, bukan kayak Porsche kan. Middle engine ya disebutnya. Mid engine, namanya MR. Ya, mid engine rear wheel drive. Oke. Itulah kenapa disebut MR2 ya. Katanya sih kalau katanya orang-orang forum sih sebenarnya bukan mid engine rear wheel drive, dia ngomongnya mid shift runabout. Mid shift runabout. Apa itu artinya tuh? Artinya ya mesin tengah. Oh, mesin tengah. Nah, yang karena emblemnya MR2 yang third gen, MRS kalau orang bilang, itu emblem depannya udah ganti tuh. Oh gitu. Gambar sayap sama tulisannya mid shift runabout. Wah, iya. Jadi emang terus dari 1.600 nih di tahun 80-an, di tahun 90 dia naik ke 3.000. Itu bobotnya bertambah atau jadi 2.000? Oh, 2.000 cc naik ke 2.000. 91, 90, dia naik jadi 2.000 karena speknya GT200 2000 cc. 2000 ada opsi. Menang nggak sih waktu itu sih? Dia juara 2 kali. 2 kali juara. Gila kan? Tapi memang kalau kita ngomong Toyota Supra yang diagung-agungkan, itu juara Japan GT 2 kali. 2 kali. Ya. GTR R32 juga juara. Cuman sekali kalau nggak salah. Yang paling banyak R35, Mas. R35 ya. Emang Toyota ini luar biasa lah dia ya. Ya, jadi di balap ya. Memang dia memang mengkontes untuk itu, dan generasi ketiga MRS dia juara juga 2 kali. Yang kabriolet itu. Yes. Dia juga juara 2 kali. Jadi memang Toyota membuat ini sebenarnya memang untuk balap. Untuk balap ya. Temennya Supra. Oke. Nggak sabar pengen lihat sih kayak apa sih mobil MR2-nya Mas Putu. Kita lihat ya. Bila dia mobil MR2. Mobil tua ya kan. Mobil tua tapi lumayan bikin anak muda-muda jatuh cinta. Berarti apa ya? Kalau anak muda miripnya Fortuner baru, Mas. Oh gitu ya. Jadi anak cewek-cewek muda sekarang tuh nggak bisa bedain mana mobil 400 juta, mana mobil 500 juta ya, gitu mereka kan. cuma taunya ada Fortuner sama mobil tahun 91 ya kan. Mobil tahun 91 dapat Fortuner baru 2, nggak tahu juga dia ya kan. Luar biasa. Oke Mas, kita mau ngobrol dikit nih supaya kita juga pengen tahu lebih dalam nih mobil MR2-nya Mas Putu nih. Ini velgnya sudah gantian ini ya? Atau ini velgnya Advan RG. Original. Saya beli yang 8,5 sama 9,5. Ya, bannya pakai apa ini Mas? Ini pakai Toyo. Bannya Toyo Process. Toyo Process ya. Ring berapa ini bannya? Ini ring 17 Mas. Depan 8,5, belakang 9,5. Oke. Ini udah proper banget ya, nggak mentok ya, enak ya. Sebenarnya harusnya kita nggak pakai lebar 8,5 di depan. Kalau MR itu sih suggest-nya dia lebarnya 7,5, belakang 8,5 itu oke. Belang berarti ya? Memang belang karena dia kan rear wheel drive setup. Cuman kemarin saya dapatnya velgnya 8,5 sama 9,5. Oke. Jadi ya sudahlah, masukin aja ya. Iya. Oke, keren ya. Ini lampunya juga ya. Ciri khas mobil-mobil sport zaman dulu 90s kan? Banget ya. Yang bisa ngedipin cewek gini-gini ya. Dan di tahun 2000-an mereka sudah nggak boleh pakai lampu flip. Karena regulasinya sudah nggak boleh. Oh, berarti memang ini mode ini hilang bukan karena udah nggak keren, tapi memang bukan, karena regulasinya dia tidak memperbolehkan untuk pakai lampu flip lagi. Oh, karena apa? Mungkin motornya rusak atau apa gitu. Mereka considered as dangerous. Aku nggak ngerti maksudnya bahayanya di mana juga nggak tahu, tapi mungkin ada bahasan lain lah yang saya juga belum tahu. Tapi kenapa kok itu tidak terjadi lagi? Padahal orang-orang sekarang kan tahu kan kalau lampu flip ini menarik kan. Menarik. Cuman kenapa kok tidak diproduksi lagi? Emang regulasinya memang nggak boleh ya. Ini memang antik banget teman-teman. Saya dengar itu di Indonesia cuman ada les dari 10 ya yang punya mobil ini. Dan yang surat katanya cuman yang surat pasti less than 10. Less than 10 ya, less than 10 ya. Malah angka kira-kira ya. Yang Mas Putu tahu deh, Mas Putu tahu yang
MR2 yang sekarang ada di Indonesia, yang suratnya lempeng lah sekarang bilangnya ya. Suratnya lempeng 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 dan salah satunya mobil ini. Salah satunya. Tepuk tangan. Makanya itu kalau misalnya saya mobil ini ditawar, saya mesti kontakin yang 4 sisanya ya kan. Iya. Dijual nggak? Iya. Dijual nggak? Mereka nggak goyang sama duit, kan susah gitu. Iya. Gila. Nanti kita bakal ngomong harganya berapa di akhir ya. Jadi kita mau lihat-lihat dulu nih modifikasi yang udah dilakukan sejak selama waktu beli pertama kali sampai sekarang apa aja? Jadi sebelum saya deal mobil ini, Mas, saya beli R-Scoop Toms duluan dong. R-Scoop ini? Ya, karena sebenarnya nyambung sama ceritanya kenapa kok saya pingin punya MR2 waktu balap saya di Malaysia. Ya. Saya balap terus ke pedoknya Sepang. Saya ngeliat mobil paling cantik selain RX-7 di sana. Itu MR2. Dan waktu itu saya nggak tahu itu mobil apaan ya kan, dari belakang ini mobil apa kan. Iya. Dan bentuknya kan mirip RX-7. Iya. Jadi bentuk bulatnya, tapi dia ada R-Scoop samping. RX-7 ini ya, R-Scoop-nya di bawah. Ya kan, RX-7 R-Scoop di bawah. Ya. Bedanya RX-7 mesin di depan, R-Scoop di bawahnya full aerodinamik. Kalau ini buat dia ada downforce ya. vakumnya, Mas. Dia ada kipasnya di dalam untuk ngipas rear. Mesin di belakang. Ada di sini ya. Ya. Nah, yang pertama saya beli Toms R-Scoop ini sebelum saya punya MR2. Berarti sebenarnya belum punya mobilnya sudah beli R-Scoop-nya? Karena yang membuat cantik itu R-Scoop-nya ini. Gitu. Dan waktu saya di Malaysia, teman saya tuh bilang, bro, ini mumpung ada nih original Toms R-Scoop, mau nggak? Boleh deh. MR2-nya udah ada belum? Belum ada. Ya kurang kerjaan dong berarti ya. Ya yang penting saya punya dulu sesuatu yang membuat mobil MR2 cantik. Betul. Berarti udah emang dari awal udah passion ya, pengen punya mobil ini gitu ya. Sebelum punya gitu ya. Saya punya Supra tahun berapa ya? 2009 ya. Tahun 2000 saya balap itu di Sepang tahun 2012 kalau nggak salah. Ya. Begitu 2012 itu saya pingin punya nih mobil. Oh gitu. Berarti bahkan nuker Supra pun saya mau. Awalnya gitu. Kayak gitu. Berarti cuman yang ditukerin nggak mau masalahnya, Mas, waktu itu, Mas. Ini berarti mobil ini kira-kira nilai value-nya itu lebih di atas nilai rupiahnya ya. Kalau ditawar orang kayaknya. Kalau sekarang sih nilai rupiahnya jadi lebih mahal, Mas, sebenarnya. Iya. Masalah ego aja nggak ngelepas sebenarnya. Iya. Cuman waktu itu memang saya ngelihat dia dijual harga 660 juta, Mas. Ini ya? Pada saat itu. Ya. Pada saat itu saya pulang dari Sepang kira-kira setahun 2 tahun, kira-kira 2013. Saya ngelihat, wah mobil itu dijual 660 juta. Wah gila aja ya kan. Orang nawar Supra saya masih 350 juta pada saat itu. Iya. Padahal mobil tahun 91 ya. 91. Iya. Saya Pajero Sayan ya. Nah, dan pas itu masih tahun 2013. 2013 betul. Masih harga mobil-mobil ini belum gila ya kan. Iya. Dan saya ngerasa wah nggak cukup nih uang saya ya kan. Udahlah nanti dulu. Tapi yang penting saya sudah punya R-Scoop Toms. Terus ditaruh di mana? Dijadiin meja apa di rumah apa enggak, saya taruh aja. Maunya saya kan nggak tahu nih MR2 warna apa yang saya pingin punya ya kan. Saya biarin polosan dulu. Ini biarin polosan. Polosan maksudnya warnanya belum merah? Warnanya gitu? Bukan, warnanya apa ya, putih kusem gitulah. Copotan mobil kan soalnya dia. Oke. Bawaannya putih bawaannya. Terus habis itu beberapa tahun kemudian baru ngeliat, mobilnya dijual lagi. Dan kebetulan kita ada satu grup Classic Car Cup Indonesia. Waktu itu saya join gara-gara Supra saya sebenarnya. Terus habis itu iseng-iseng lah mau cari MR2. Terus dikabarin, tuh dijual tuh. Wah, nggak kuat mahal banget kan gitu kan. Coba lu tanyain aja, siapa tahu dapat ya kan. Terus saya ngeliat ini lagi nih, wah oke nih, kan sudah punya R-Scoop-nya, perlu diperjuangkan ya kan. Memang kalau katanya Ronda Biren tuh di bukunya The Secret tuh, kalau kita sudah hati kita mantep gitu ya, dengan salah satunya kan punya R-Scoop kan berarti kan sudah the power of will-nya untuk memiliki mobil kan sudah ada ya. Ini jadi motivasi. Iya, motivasi, dan alam semesta itu membantu gitu kan. Nah, akhirnya bisa memang kalau saya lihat sih ya beruntung ya kan. Nomor satu keberuntungan, karena nggak semua loh dapat kesempatan itu ya kan. Betul. Terus yang kedua, saya di Sepang juga pada saat itu 2013 Mas ke Sepang. Karena pada saat itu mereka rame banget di pedok. Saya tanya kenapa rame? Karena pada saat itu recordnya time attack-nya Sepang 0 to 100. Semua time attack-nya Sepang break the record pada hari itu. Dan siapa yang breaking the record? ST Power punya Evo 9. Pada saat itu aku pingin punya mobil paling cantik, aku pingin punya mobil paling kenceng.
Oh, dan sekarang dua-duanya punya? Dua-duanya, yang satu udah laku Mas kemarin. Oh, Evonya laku kemarin. Waduh, sayang banget. Tapi ya. paling enggak saya pernah punya, saya pernah menang ya kan. Awalnya kita nggak punya apa-apa ya sudah bersyukur lah kita sudah pernah menang ya kan. Tapi keren. Saya jadi penasaran pengen lihat mesinnya, boleh kita pop the hood? Boleh, kita pop the hood ya. Pop the hood ya, kita pop the hood ya. Teman-teman pengen lihat kayak gimana mesinnya? Ya kita lihat. Ini dia mesinnya. Nih sambutannya Mas. Oke. Ini ya mesinnya Toyota Twin Cam. 2000 Twin Cam. 2000 Twin Cam ini ya. Ini selain di mobil ini ada di mesin ini dipakai di mobil apa aja sih Mas? 3S banyak ya kalau 3S GE ya Mas ya. Alteza juga pakai 3S kalau nggak salah. 3S Beams malah dia. Iya. Jadi memang waktu di tahunnya dia top engine-nya Toyota adalah 1GZ sama 3S GTE kan gitu kan. Kalau waktunya ini kodenya mesin ini ya? 3S ya, 3S GE. 3S GE. G itu reinforce, E itu injections. Kalau GTE reinforce turbo injection. Berarti ini belum turbo ini ya? Ini yang edisi tidak turbo. Edisi turbo. Apa? Ada lagi MR2 yang edisi turbo. Ada lagi yang edisi turbo ya? GT berarti ya? Sebenarnya ini namanya MR2 GT Limited. GT Limited, berarti ini yang tapi limited. Tapi nggak tahu ya, limited tapi yang isinya non turbo. Mesinnya non turbo. Berarti di sini masih bisa dimungkinkan untuk swap engine lagi ya dia? Ya sebenarnya saya sudah berpikiran beli satu lagi nih, engine 3S GTE. Fully build, maksudnya benar-benar beli engine, dibongkar headnya, dibersihkan semua, refresh semua, cat semua, sampai dia kayak standar kontes lah. Dan dia benar-benar fit, dipasangin di sini. Cuman katanya teman-teman kolektor sih, lu yang bener aja tuh, MR2 dengan kondisi standar. Nanti kita lihat interiornya lah. Sudah, mobil itu udah kayak baru keluar dari showroom. Lu mau engine swap, serius lu dengerin baik-baik ya. Harusnya kalau mobil standar pabrik, lu biarin standar pabrik. Kalau memang lu mau mainan, lu beli lagi gitu. Kayak orang kaya aja suruh beli lagi ya kan? Karena yang surat yang lain nggak mau dilepas susah juga kita kan. Iya betul. Itu masalah sih Pak. Iya, jadi kadang-kadang tuh duitnya kan. Kadang-kadang kita punya uang, kita punya keinginan, yang jual nggak ada gitu ya. Ini kan bukan kayak beli beli rokok di Indomaret atau di Alfamart yang kita punya uang bisa beli dan sebagainya, atau beli bukannya merendahkan mobil-mobil lain ya, maksudnya mobil lain kita tinggal datang ke showroom gitu kan, mobil apa. Tapi mobil ini belum tentu ada yang jual, men. Iya kan? Iya, karena mereka orang-orang kenapa kok nawarnya mobil ini terus? Karena mereka tahu satu-satunya yang punya mobil yang bisa digoyang duit cuma saya. Oh gitu. Yang lainnya uangnya udah mau ngapain lagi? Udah digantung kayak piano atau apa di rumah gitu. Udah, mereka nggak mau jual aja. Saya tanya kok, Om kalau misalnya mobilnya Om saya beli, karena waktu itu ada penawaran cukup tinggi juga. Ya. Saya beli punyanya Om 900, mau nggak Om? Ngapain? Oke. Buat apa uang 900? Karena mereka mikir gini mungkin ya. Oke, saya terima uang 900 juta gitu ya. Terus udah gitu dia pengen lagi, mau beli lagi belum tentu ada ya, gitu kan barangnya kan. Ya sudah kan kita semua ya kita ngomongnya kita se-Indonesia kita tahu lah. Yang mobil gini nggak bisa sembunyi. Betul. Dan orang yang punya pun ya pasti orang-orang itu aja ya kan. Iya. Kalau mau kita tanya ya kita tanya aja langsung orangnya. Iya. Tapi gini sih. Seandainya nih ya, kalau misalnya nih ada yang nawar mobil ini nih, misalnya sih, dilepas berapa sih? Kalau kemarin sih saya sudah terlanjur bilang Mas ya. Iya. Saya bilang kalau misalnya digitnya masih 9 digit, saya nggak mungkin mau ngelepas. Karena masih tawaran, 9 digit nggak mungkin lepas? Enggak, karena tawaran terakhir kepala 9 digit. Gila. Digitnya kurang 1 Mas. Iya. Berarti apa istilahnya nyimpen mobil udah kayak nyimpen harta karun ya. Maksudnya makin lama ini dia nggak makin murah, makin mahal terus ya. Dan konyolnya yang lain yang surat saya tawar 1M juga nggak dilepas. Iya gitu? Iya. Wah. Berarti 9 digit yang lain belum tentu dilepas ya. Tapi kalau 9 digit pasti nggak dilepas Mas. 10 digit kepala 1. 10 digit? Ya, 1M. 1M ke atas? Yang lain nggak dilepas. Yang lain nggak dilepas ya? Yang lain nggak dilepas. Kalau Mas Putu? Saya sudah terlanjur ngomong kemarin. Kepala 1 lebih sedikit. Kepala 1 lebih sedikit. Mobil tahun 91. Kepala 1 lebih dikit. Karena tawarannya masih kepala 9 digit ya.
Karena mereka yang mau beli pun nganggap kemahalan lama 10 digit meskipun ya. Iya. Kita ngomong itu cuma naik 10% dari tawarannya dia loh. Iya. Tapi ya balik lagi ikhlas apa enggak ngeluarin duit segitu kan. Iya. Tinggal intinya gini ya, karena ini mobil kesayangan dan lain sebagainya. Lu kalau mau bayar, punya duit bayar, nggak apa-apa gitu. Sama, kemarin Evo saya juga gitu mas. Gitu saya ya? buka harga sekian, turunin lah om. Lu mau silahkan ambil. Bukan masalah kurang 5 juta, kurang 10 juta. Masalah saya ikhlas ngelepas segitu. Iya. Silakan kalau mau ambil. Kalau nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa, saya pakai aja. Sombong amat. Pajaknya tahu mas berapa? Berapa? 1.700.000. Apanya itu? Pajak 1 tahunnya 1.700.000. Mobil ini? Iya. Mau mas simpen sampai 10 tahun mah cuek-cuek aja mas. Iya. Keren. Daripada nyimpen Fortuner saya kan. Iya, Fortuner kenal lagi tuh ya. Oke, ada cerita yang cakep nih mas. Jadi boleh. kemarin saya beli body kit ini mempertimbangkan semua sistem aerodinamiknya dia. Oke. Jadi semua barang yang nempel di MR2 ini semuanya memang full brand. Jadi memang ini benar-benar proper lah ya, proper ya. Nah, yang termasuk pertama apa aja nih? Jadi pertama nih dia setupnya rear. Oke. Otomatis kita harus punya winglet di depan, ya kan. Jadi saya pelajarin dari MR2-nya time attack di Sepang. Mereka memang kalau buat kan harus proper mas. Ya. Nah, jadi di sini tuh ada kipas di dalam tuh mas. Kipas ini untuk nyedot. Kelihatan nggak? Tuh. Ya. Ini ada kanan kiri. Ada kipas tuh ya di situ ya. Kanan kiri ya ada semua. Kanan kiri. Oke. Jadi ini itu untuk mengambil angin dari air scoop samping. Ya. Air scoop samping. Ya. Dia flow-nya masuk ke mesin. Ya. Dia dibuang ke sini. Sini. Ini untuk mengalirkan angin ke belakang ya. Yes. Coba ya, kita tutup dulu ya. Oke. Ini mas, bantu mas. Oke. As tangan. Oke. Jadi angin dari bawah. Dari sini ya? Dari situ ya. Dari sini. Nah, yang aslinya ini Phoenix Trunk. Jadi aslinya dia sirip-sirip gitu doang. Oke. Nah, kalau sirip-sirip itu kayak Ferrari itu ya, sirip-sirip gini dia ya. naiknya ke atas gini ya kan. Untuk kalau buang panas ini, aja dia. Ya. Saya nomor 1, dia kalau angin dari sini dia neken ini. Ya. Nomor 1 dia juga nahan, dia reduce wind, dia downforce juga dapat. Ke bawah. Angin panas dari sini dia kena winglet kecil ini, ducktail. Oh ini berarti kecilnya juga ada fungsinya ya? Ada fungsinya nih. Yang ini teman-teman. Yang dari atas dia ngambil ke ini. Sini. Oke. Ini last gen punya MR2 kan MR2 SB20 ada 3 generasi mas. Ya. Ini lampu berdiri generasi pertama. Ini ya. Tahun 91. Nanti generasi kedua lampunya bulat. Bulat. Itu mulai tahun berapa tuh generasi kedua? 92, 93. 93. 94 sampai 96 juga lampunya bulat. Oke. Nah, jadi ini sama ini juga dua-duanya sebenarnya ada fungsinya. Ada fungsinya untuk downforce ya. Nah, ini TRD punya. Ini punyanya TRD. TRD asli ya. Jadi biasanya ya? kalau orang-orang pakainya di sini ada tulisannya TRD nih. Ditulisin sama mereka biar sombong ya kan. Kan kita harus low profile. Kenapa nggak ditulisin di TRD? Harus low profile mas. Supaya kalau cewek itu ngeliat mobil tua. Ya kan? Bisa aja dia. Oke terus? Terus habis itu ini body kit semua kita pakai Grady. Ini body kitnya punya Grady ya? Ya, pakai Grady sama depan juga ini wingletnya. Apa lift punya bawah? Grady ya? Bawah ini Grady, samping ini juga. Cuman ini saya potong mas, harusnya dia ada keluarnya di sini. Masalahnya kemarin itu dia nggak center, dia ada flip sedikit gini loh. Kan kalau misalnya body kit ada miring, dia nggak bisa pasang bagus. Jadi emang kemarin harus dipotong yang sini. Tapi Grady-nya itu khusus buat MR2 atau? Khusus buat MR2. Oh. Tapi saya nggak masang, ada kira-kira 6 bulanan saya tinggal di rumah. Oh gitu. Ternyata dia bisa flex juga. Oh, goyang ini ya? Ya jadi dia nggak center. Mulet lah Islam. Mulet. Nah kalau Grady harusnya ini nggak ada garis tengahnya mas. Oke. Ini saya minta tambahin. Berarti aslinya bolong aja gitu ya? Aslinya bolong besar. Saya takut ntar kepala kucing masuk ya kan? Iya. Jadi mending ditutup gini. Berarti ini tambahan ya? Ini aslinya MR tuh kayak gini mas. Oh aslinya MR tuh kayak gini. Cuman gitu. punyanya Grady nggak ada nah, ini hilang. Ini nggak ada nih, ini bolong, ini garis nih, ini hilang. Berarti sedikit di padu padankan lah ya antara yang ini standar Indonesia, ntar dimasukin kucing pusing saya ya kan. Iya. Mungkin kalau Grady kalau standar balap kan dia kan nggak khawatir ya. Iya, kalau balap mah dia cuek aja ya kan. Biasanya malah mereka cuman kasih ini kan aslinya dia nih ada ada jaring-jaringnya ya. Ada honeycomb. Ya. Sama yang belakang ini
Ya. Kita pakai ini bukan punyanya Jiredi. Apa Ini saya namanya lupa. Soalnya punya Jiredi ini bentuknya kotak gitu. Kurang manis. Iya, ini lebih seksi ya, dia ada munculnya gini ya. Karena dia mufflernya 2 kanan kiri. Mufflernya 2 kanan kiri. Muffler diganti nggak? Mesin ada modifikasi apa lain? Nggak ada. Muffler juga standar berarti? Muffler standar pabrik. Standar. Berarti mobil ini bisa dibilang mempertahankan orisinalitasnya ya dengan modifikasi yang juga memang dia aftermarketnya juga proper ya. Iya, memang bukan yang sekedar bikin MR2 ya kan. Bukan jadi yang kalau bikin dan lain sebagainya. Orang yang mau tanya MR2 itu sebenarnya kalau misalnya dipasangin aftermarketnya ya kayak gini. Iya. Keren nih, salah satu contoh MR2 yang proper di Indonesia nih. Ada lagi yang lain Mas yang dimodifikasi selain body kit, terus air scoop, wing, velg, yang lain-lain? Yang lain nggak ada sih, paling mobilnya cuma saya coating aja. Mobilnya coating lagi habis ini harusnya. Iya. Audio nggak ada. Audio haram hukumnya Mas. Kirain ada ya. Tapi kalau kita naik mobil ini audionya kita nyalain enak juga. Jadi enak juga ya. Karena dia sih gara-gara dia mobilnya kecil ya. Ya, sekalian kita lihat yuk. Mungkin Mas. Oh, ada modifikasi terpenting Mas di sini Mas. Apa itu? Itu. Nih, apa guys. Tuh? Guys. Ini minimal ya. Kita harus punya. Ya. Kemarin aku mau jualan ini. Kemarin kebetulan kita juga baru ya ada salah satu insiden menyedihkan lah buat penggemar classic car ya. Itu ada satu mobil yang cukup antik ya. Kalau di film Fast and Furious itu namanya Eleanor. Mustang ya kalau nggak salah ya. Iya, Gone in 60 Seconds. Gone in 60. Oh ya, Gone in 60 Seconds, sorry, bukan Fast and Furious. Gone in 60 Seconds namanya Eleanor. Nah, mobilnya Mustang itu terbakar, guys. Jadi katanya akibatnya adalah dari konsleting audio ya. Katanya gitu katanya. Nggak tahu saya info. Aja kalau konsleting audio atau apa, ya apapun lah namanya mobil tua kadang-kadang kan bisa ada selang bocor, selang bahan bakar, kena panas dan lain sebagainya, itu bahaya banget. Dan ini yang penting banget nih. Jadi adanya ini penting banget. Harusnya minimal 1 kilo ya kan. Teman-teman, supaya kalau terjadi sesuatu bisa langsung kita amankan sebelum habis gitu kan. Sebelum terjadi sesuatu. Ya, ini modifikator, apalagi mobil-mobil kayak gini, wajib ada ini ya. Apar. Oke, ini sekarang kita di interiornya ya. Interiornya punya Toyota MR2 tahun 91 punyanya Mas Putu nih. Apa aja Mas yang dilakukan modifikasi di interior ini? Jadi yang saya lakukan modifikasi itu sangat-sangat banyak Mas. Ngelapin dia, ngelapin, jamuran, elus-elus gitu ya? Elus, karena saya kalau untuk interior benar-benar kita harus menjaga supaya interior ini tidak pernah dilepas Mas. Oke. Interior ini begitu kita ngelepas, balikin itu mau ngecat mau apa, kita balikin lagi pasti nggak bisa semulus ini. Iya betul. Jadi yang perlu dilihat misalnya nutnya ini, sambungannya ya kan. Sambungan ini ya. Sambungan terus ini ya. Habis itu fittingnya ini memang kita kalau ngelihat nih mobil bekas bongkar apa enggak semua bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya. Jadi ini juga kalau kita ngelihat kisinya ini juga semua bisa gerak ya kan. Bahkan sekisi-kisinya juga harus nggak miss kan gitu. Iya. Sedetail itu semuanya ini orisinil. Iya, ini mulus banget ya. Ini standar pabrik semua nih. Pabrik semua ya. Kecuali setir kali ya. Setir ganti ya ini ya. Setir kita ganti Nardi Torino karena saya waktu ambil itu saya minta setir yang aslinya nggak ada katanya. Nggak ada ya, sudah gantian. Tapi Nardi keren sih, masih ya oke lah ya. untuk match masih sama proper ini dia bagus lah. Ini lucu juga ya apa untuk handremnya ini kayaknya kayak khas mobil-mobil drifting gitu ya. Iya, harusnya di sini dia kan. Iya. Tinggal nambahin dikit set gitu. Wah, dan ini Matic. Kemarin sih saya mikirnya kalau misalnya ganti 3S gitu ya saya ganti manual. Oh gitu. Cuman ya digoblok-goblokin juga sama orang. Iyalah, janganlah ini udah dapat mobil Matic gini. Kondisi seperti ini ya kan. Iya. Terus saya cuma audio ini juga sudah gantian karena audio yang aslinya dia masih yang lama tuh Mas yang ada pencetannya yang ada kaset itu ya, masuk kaset itu ya. Karena ini ada kasetnya nih misalnya nih. Oh gitu. Tuh, ya kan itu yang lama nih, ya kan. Iya. Ini konsolnya tengah MR2. Iya. Kita enggak. Terus ini atas. Ya. Oke. Ya. V8 rotary engine ini Mas, rotary. Iya. Jadi ini mesinnya guys. Ini mesinnya ya kan, warnanya kuning keren kan. Tapi Put ini bahaya loh Put, ini kamu punya ban serep udah
Nah, saya Bisa, lagi cari nih kalau misalnya teman-teman ada yang punya ban serep ini boleh nih. Ini ring berapa sih? Apa Tahu, ukurannya apa aneh atau anu sih? Ini bahasa Jepang apa bahasa Cina, Mas? Bahasa Jepang itu kayaknya. Tahu, Kanji. ukurannya harusnya ring 16 ya. Ini. 15 ya. 15, Mas. 15 ya. Kayaknya 15. ada deh Put, kayaknya Put coba cari ya. Teman-teman kalau ada yang punya ini bisa nanti kontak ke Mas Putu, kayaknya Iya. Mas Putu lagi cari nih. Soalnya harusnya murah kan mobil tua tahun 91 ya kan. Iyalah, murah lah. Iya, jadi Lubangnya 5. seperti saya bilang tadi mesinnya di belakang ya. Jadi kalau ada mekanik benerin kecele gitu ya. Loh, nggak ada mesinnya gitu ya. Ternyata mesinnya di belakang. Yang di belakang mesin cadangan, Mas. Oh ya, ini mesin asli. Ini aslinya. Ya, jadi isinya depan ada ban serep, itu apa itu? Ada ya, brake fluid ya, bukan? Blackfoot ya. Toli rem, terus itu buat wiper sama ini. Nah, Sikring-sikring. yang lucunya ini ke depan, Mas. Ini apa ini, Mas? Freon. Hah? Freon. Oh, freon. Buat AC ya. Ya buat AC. Freon buat AC. Nah. Oke. Tapi kalau memang 3S gitu yang MR2 yang dipakai balap, biasanya mereka taruh di depan masih intercoolernya tetap. Jadi intercoolernya di depan, Mesinnya di dialihkan ke belakang. Nah, Biar lebih kenceng mungkin ya apa? iya, tangkapan supaya anginnya ISIS. ya. Keren. Mantap. Jadi dari awal beli nih Mas Putu, dari awal beli sampai sekarang kira-kira modifikasi udah habis berapa nih? Berapa ratus ribu gitu, Mas. Ya enggak lalu beli maksudnya kan beli apa tadi? Saya beli Air body scoop. full. Hah? Itu murah, Mas. Di Malaysia saya beli 10 jutaan. 10 jutaan. Terus kemudian air scoop Terus air scoop-nya 2,5 juta. 2,5 juta, 12,5 juta. Terus apa lagi ya? Wing itu nggak termasuk. Wing itu saya beli 5 jutaan. 5 jutaan. Ya list Terus dari 20 saya bawa ke jutaan, ya. Malaysia, bawa kayak pesawat ya kan. Terus ya paling berteman sama teman-teman saya juga ya. Terus pasangnya saya di Zoom, Di zoom. Koedo. Terusnya ya kita kan harus ngecat ini semua kan yang Ya, bawahnya. cat. Ini juga ada beberapa kelihatan ada yang catnya udah mulai. Nah, ini kenapa kok cat ini mulai habis saya biarin karena ya udah biarin aslinya kayak gitu, Mas. Iya, jadi biar ori gitu ya. Nah, Catnya kalau tuh orang ori. ngomong ini catnya cat baru ya, takutnya bekas nabrak dan kawan-kawan. Betul. Kalau Jadi model yang ini bawaannya mobil ini memang dipertahankan warnanya, kecuali yang body kit ya. ya Yang body kit ini itu dicat. tambahan ini baru. Cuman kita juga harus cari tempat cat yang nggak boleh belang kan gitu, Mas. cerita. Iya. Oke, terakhir nih Om Putu. Minta saran dong buat temen-temen yang apa namanya, temen-temen yang seneng classic car. Ini kan kalau saya lihat perawatannya ini kan luar biasa ya, bersih banget gitu ya. Padahal tadi telepon sama saya, Mas maaf mobilnya kotor belum dicuci gitu. Saya wow kaget gitu ya, mobil kotor aja kayak gini gimana bersihnya. Mungkin saran buat teman-teman buat ngerawat mobil tua itu gimana sih? Apa aja yang harus diperhatikan? Kalau misalnya saran nih, kalau saran serius, kalau saran nggak serius ya Mas ya, Iya. satu sih gampang jangan dipakai mobilnya, Jangan dipakai. ditutup aja di garasi, Oke. habis coating, bersihin. Ya paling Kalau di tempat tikus nanti. Ya itu, kalau simpan cari di tempat yang kalau bisa jangan di rumah yang ada dapurnya. Rumah Jadi yang mobil ada ini, mobil dan ini dan beberapa mobil lain Ya. kan ada tuh. Saya nyewa satu tempat, Ah, sewa satu rumah sebenarnya rumah? Mas, yang murah sewanya dan diperbolehkan masukin mobil di dalamnya. ya. Jadi saya masukin mobil di situ semua, nggak ada dapurnya, nggak ada sampah. nggak ada dapur, nggak ada sampah, jadi jauh Tikusnya dari nggak ada, Mas. tikus ya. Nah itu saran. satu Itu lagi. penting itu Mas. Oke, Karena kalau misalnya ada tikus, semua mobil sebagus apapun pasti Pasti berantakan. berantakan. Betul. Terus apa lagi Mas? Terus habis itu nomor satu, kalau misalnya cari mobil, saran saya sih yang dicek bukan eksteriornya, Yang cek bukan eksterior tapi interiornya. interior. Interior nggak bisa bohong. Yang Mas. tadi Mas Putu cerita ya. Ya, maksudnya. kalau interior itu nggak bisa bohong. Kalau kita ngomong, wah kilometernya masih 30.000 nih. Luarnya kelihatannya oke, begitu dalamnya kacau, semua selesai. Ya. Habis itu, kalau saya ya, saya tuh jujur aja saya cari mobil itu yang rarity-nya tinggi. Rare-nya tinggi. Yang jarang yang punya. Yang jarang. Rare itu yang Nah. jarang yang punya. Kalaupun memang saya sih nggak peduli kata orang ya. Nomor dua, saya ngelihat mobil itu jarang. Mobil itu enak dipakai, dengan kondisinya bagus, fit. Kalaupun memang dia nggak fit, kita harus tahu dulu nih kenapa, ya kan? Kalau emang kita sudah dapat nih, oke.
dan kita harus benar-benar ngerawatnya dia juga. Saya suka nih mobil. Jangan sampai sekali-sekali kita saya beli mobil ini 3 tahun lagi harganya naik nih. Oke. Tapi mobilnya didiemin. Ya. Emang lu kira dia apa kan gitu kan? Iya. Bitcoin aja bisa hancur kan gitu kan? Betul. Jadi harus ada effort juga lah gitu effort ya. juga. Jadi kalau supaya mobil ini juga bisa naik harganya. Benar. Gitu. Kenapa kok mobil ini bisa naik? Kalau teman-teman Jakarta sih saya juga dijadikan permasalahan kemarin sama teman-teman Jakarta. Mereka cerita sebenarnya gara-gara lu sih Put. Nggak gitu ya? Kalau lu biarin tuh MR tuh kayak dulu kondisinya benar-benar standar gitu, harganya nggak mungkin naik. Oke. Begitu lu keluarin mobil lu sudah seperti itu dengan kondisi proper modified, ternyata cantik ya. Bahkan RX-7 pun sama kondisi kayak gini, dia sebelahan nggak malu lah kan gitu kan. Keren lah ya mobilnya. Nah akhirnya orang-orang berpikir, oh ini true Toyota nih. Mesin worthy ya kan. Legendnya juga dapat. Dan dia ini side by side-nya sama Toyota Supra Bullet. Iya, bahkan ini sampai dijulukin baby Ferrari ya. Baby Ferrari. Kalau MRS baby Porsche. Baby Porsche ya, betul. Jadi emang cari yang bener rarity-nya tinggi yang tapi sebenarnya satu sih Mas, yang saran saya untuk whole semuanya ya. Namanya apapun kalau kita tekuni, itu pasti jadi duit, Mas. Iya. Bener kan? Betul. Apapun lah itu ya kan. Iya. Tapi jangan setengah-setengah. Iya. Saya dulu dapat bocoran belinya malah jauh ya sama harga yang ditawarkan 10 digit tadi ya. Orang-orang udah tahu Mas, saya belinya 435. Oh, udah tahu ya. Terus saya nggak mau bocorin ya kan? tadinya kan. Jadi mobil ini dulu belinya 435 juta. Sekarang sudah ditawar 900. Kalau nggak 1 M lebih nggak dilepas. Enggak. Jadi teman-teman dalam waktu berapa tahun? Wow. Saya belinya 2 tahun lah ya. 2 tahun teman-teman. Jadi kalau mau ngikutin caranya Mas Putu ini bisa buat jadi lahan juga ya. Tapi tentunya Mas Putu kan melakukan ini bukan karena itu ya sebenarnya. Ya karena sebenarnya tadi itu ceritanya waktu saya ke Sepang. Jadi ada benar-benar yang ya karena nomor 2-nya juga kita cari yang benar-benar dokumen resmi itu susah loh kan gitu kan. Ya. Oke deh kalau gitu teman-teman nih kebetulan kita juga lagi ada di Fishmonger. Fishmonger ini terkenal sama burgernya yang enak banget. Kita mau nyobain habis ini. Oke, itu terus Mas, kita naik ke atas ya. Yuk. Oke guys, sekarang kita udah ada di atas nih ya. Ini di Fishmonger. Fishmonger ini punya ruangan VIP yang keren ya. Nanti bisa dilihat ada perahu kembali dan lain sebagainya ya. Keren banget nih Mas Putu. Fishmonger ini punyanya Mas Putu juga. Jadi Mas Putu tuh selain punya Fishmonger, dia juga selain punya klinik, dia juga punya restoran namanya Fishmonger ini di sini. Oh iya. Datang lagi. Nih burgernya nih ya, banget. Aduh. Chicken burger. Wih, teman-teman kita pesta burger. Memang yang spesial di sini selain fish and chipnya. Selain fish and chipnya itu adalah burger. Saya kalau kesini pasti makannya burger ini. Kenapa? Selain rasanya yang enak gitu ya, ini harganya juga murah banget ya. Ini berapa nih Mas Putu sekarang? 29.000 kalau nggak salah. Cuman 29.000. Jadi kita varian burger itu ada yang 29 ya kan. Yang GC Capri Chicken mana ya? Ini. Terus habis itu ada lagi yang varian 30.000-an. 30.000-an. Saya 30.000. Ya lebih. Jadi teman-teman nanti bisa datang ke sini cobain sendiri, enak banget. Kita mau makan. Ini Mas Putu makan apa nih? Fish and chip ya? Fish and chip white. Fish and chip white sauce. Jadi memang ada beberapa dari kita kan nggak makan goreng-gorengan. Ya. Cuman ya harusnya pastanya juga nggak goreng-gorengan. Tapi ya kan kita nggak diet ceritanya. Iya. Makan seneng aja dulu kan imun harus naik. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia betul. Karena bahagia itu adalah obat utama ya gitu ya. Oke kita makan ya teman-teman. Saya bukannya ngabibita kalau kata orang Sunda, tapi ya biar kalian pengen nanti datang aja ke sini ke Fishmonger di jalan Raya Mulyosari 173. Raya Mulyosari 173. Nanti tulis di sini ya. Yuk kita makan. Saya izin lepas masker, kita makannya jaga jarak nih ya. Iya. Kita harus jaraknya 2 meter. 2 meter. Oke, kalau gitu teman-teman, yuk kita nikmatin bareng-bareng. Ini namanya Cheesy Capri Chicken Burger, harganya cuma 28.000. Lihat isinya ada apa aja ya. Ada rotinya. Wih, guys. Ini ada kejunya. Apa ya ini? Cheese mayo. Saus. Cheese sauce. Ya, cheese sauce.
Ini ada, ini apa nih? Kentang ya? Apa nih? Ya, itu onion. Onion, ada onionnya, kemudian Fried ada onion. ayamnya, ada tomat. Cuman 29.000. Maksudnya kalau makan saya kompresin ini ya, dan masuk ke mulut. Kita cobain ya. Mas, makan mas. Boleh. Silakan mas. Ini juga makan nih. Enak banget. Nah. Ini rotinya, ayamnya, kriuk-kriuknya pas banget. Ya, selamat makan. Oke guys, kita lagi makan dulu. Makasih deh Mas Putu ya udah ngobrol-ngobrol sama kita. Teman-teman, jangan lupa tolong dibantu subscribe, like, and share. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Cheerio!